Lo simpel dong. Ini yayasan, ngakunya yayasan, izinnya kata Menteri Sosial tidak ada izin. Bahkan kemarin di dua sisi lawyer-lawyernya juga bilang punya legalitas akte pendirian, jadi dia berhak untuk didirikan, tapi nggak punya izin beroperasi. Ini dua hal yang berbeda loh. Jadi dia bilang saya punya legalitas, saya berdiri. Ya iya, berdirinya lu boleh, tapi beroperasinya kalau lu nggak punya izin nggak boleh beroperasi. Jadi lawyernya udah bilang, Menteri Sosial juga udah bilang, makanya kalau dia nahan itu, dia ilegal. Dia kan selama ini pakai kedoknya apa? Yayasan. Saya yayasan, saya mau menyimpan, saya mau memastikan. Nah yayasan lo ilegal berarti nggak bisa dibilang yayasan mas. Itu oknum yayasan. Yang bener, ya dong nggak ada izin. Kalau polisi nggak ada izin, nggak ada KTA, mas tanya, ada KTA-nya? Enggak. Kerjanya di kantor mana? Kantornya ada di sana, tapi saya belum resmikan. Bukan kantor polisi, di rumah saya, di situ. Kan berarti kan itu bukan polisi, itu oknum polisi. Itu loh mas, itu yang masyarakat wajib, kita harus cerdas secara hukum. Saya bukannya saya mau serang Novi secara pribadi, tidak. Ya kan, wake up. Orang ini sah atau enggak? Kalau dia sah sebagai yayasan, lu mau pegang 10 tahun, 100 tahun ya sudah, lu sah yayasan. Nah izin aja nggak ada, kok dia masih ngaku yayasan. Jadi mas bisa baca lah, itu berita jelas banget di media Indonesia. Dinyatakan seperti itu. Jadi polisi datang ke sana, ada 2 lantai, ODGJ-nya nggak ada, terus bayinya diambil, ada beberapa bayi diambil. Jadi bukan cuma 1 bayi loh ini, ya dia banyak loh. Sedangkan dia tidak punya perizinan dan akte pendiriannya dia bukan untuk mengurus bayi mas, untuk mengurus ODGJ, ya. Jadi kayak mas polisi tugasnya untuk jadi polisi nangkap orang di jalan gitu. Tapi sekarang polisinya bilang, saya bukan cuma polisi, saya mau jadi hakim juga, menghakimi. Ya nggak bisa. Inilah yang dia lakukan. Dia ngurusin ODGJ ya, oke hak kamu ODGJ. Bayinya ini gimana? Ya, dan ini seseorang yang kerap kali ya melanggar hukum mas. Kalau dia udah melanggar hukum sekali, contoh ODGJ itu dia udah langgar hukum, nggak punya izin yayasannya. Kedua, ngurus bayi nggak punya izin. Ketiga, sekarang dia ngambil uangnya Agus juga tanpa izin. Di situ makanya sama Agus dilaporin ke polisi. Jadi ini bukan cuma sekali 2 kali aja melanggar izin, melanggar aturan ya, melanggar hukum. Dia lakukan lagi dan lagi dan lagi. Dan saya adalah lawyer. Lawyer ini adalah salah satu dari 4 aparat penegak hukum. Tentu saya berhak dan berwenang untuk meluruskan ke masyarakat bahwa ini adalah orang yang melanggar hukum. Terserah mereka suka atau enggak, terserah orang itu favorit di masyarakat atau enggak, saya speak the truth gitu loh. Berani nggak Novi diaudit? Penghasilannya dia, keluar masuknya dia diaudit. Karena kenapa mas? Sesuai undang-undang, itu mas juga udah tahu, siapa namanya kemarin menteri juga dibilang, kalau mendapatkan uang lebih dari 500 juta, dan harusnya lebih dari 500 juta, kalau belasan ODGJ, beli Alphard, apa semua ini udah miliaran mas. Harusnya diaudit toh oleh apa? Akuntan publik, ya kan? Saya tantang Novi, audit, ikutin aturan pemerintah, bukan aturan Alvin Lim, aturan pemerintah. Audit uang kamu, buka di depan publik. Saya mau lihat. Saya yakin mas, saya yakin seyakin-yakinnya, ya uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup. Kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO. Penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah ini yang kita takutkan ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu mas. Nah jadi saya tantang aja. Oke, kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Audit, transparansi. Bener dong? Lu transparansi, lu bisa tunjukin bahwa keuangan lu match, ya keuangan lu match, semuanya masuk ke situ. Kemana itu pengurusan bayi apa semua segala macam, ya kan, diaudit oleh akuntan publik. Tunjukkan ke masyarakat. Nah, kalau lu benar, gue minta maaf. Ya kan, tapi saya yakin seyakin-yakinnya nggak mungkin mas itu. Karena polisi sampai ngambil bayi, berarti itu sudah yang namanya proses paksa mas. Pengambilan paksa itu sudah proses paksa, ya, dan itu hanya bisa dilakukan di penyidikan. Dan di mana-mana kalau prosesnya sudah naik dari lidik ke sidik, udah penyidikan, itu berarti polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Itu yang harus digarisbawahi secara pidana. Polisi itu nggak ngurusin perdata mas, nggak ngurusin administratif. Orang nggak ada izin gitu, nggak, dia nggak urus itu.
dia urusin pidana, makanya dibilang ada perdagangan orang, itulah pidana, ya kan? Dan ketika sudah ada 2 alat bukti, baru dia eksekusi, diambil paksa di situ. Jadi bisa dipastikan penyidikan di Mabes Polri itu sudah masuk ke penyidikan, Mas. Dan informasinya yang saya minta dari Bareskrim, belum ada SP3, Mas. Dicek aja, belum ada SP3. Jadi kita tahu yang namanya penyidikan itu kalau untuk dihentikan ya harus ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nggak bisa main asal didiemin. Kalau didiemin di-PTS-kan itu ini belum berhenti, Mas. Kapan aja bisa jalan. Nah, saya minta kepada Mabes Polri untuk dijalankan kembali karena belum dihentikan. Novi ini melakukan beberapa pidana, itu yang harus Mas garis bawahi. Pertama, diduga dia merampok uangnya Agus. Ketika dia ambil uang dari rekening Agus yang udah masuk di Agus, itu ada dugaan pidana, Mas. Baik tipu gelap maupun perampasan. Nah, si Bang Farhat laporin ke Polda, laporin perampasan, Mas. Di situ. Jadi tentang uang nih, ya. Tentang donatur pun keperdataan, tentang uang juga, Mas. Ya, saya sama sekali nggak pusingin tentang uang. Yang saya masuk ini adalah bagaimana Novi, Mas kalau lihat deh TikToknya Novi, TikToknya orang, ada Novi di kanan, di kiri temennya dia pakai kacamata, terus pakai perban di sini, joget-joget. Yolo Ino, sebelahnya Novi di situ kan. Itu kan mengolok-olok, Mas. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau memang kamu punya hati baik, niat baik untuk membantu masyarakat atau membantu orang yang kesusahan, nggak perlulah itu yang saya masalahkan tuh di situ. Ya, kamu membela bagus, jangan dibilang Alvin Lim itu nggak suka si Novi belain orang-orang apa ngambilin donasi, kagak, itu bagus. Tapi dia di dalam kebagusannya melakukan hal yang lebih parah. Kalau si Agus ini melanggar etik, dia melanggar pidana, Mas. Jadi kasar ngomong nih, saya disalahin, saya misalnya ketemu Mas, saya cubit Mas. Ya kan, waduh Alvin menganiaya saya. Mas lebih parah lagi ketika saya ketemu, Mas congkel mata saya misalnya. Apakah seperti itu, Mas? Kan nggak boleh. Masa orang nggak etika dibalasnya dengan pidana? Itu loh maksud saya. Ini yang masyarakat perlu dan wajib tahu. Saya nggak ada masalah sama Novinya, nggak ada masalah, ketemu juga nggak, dendam pribadi nggak ada, tidak ada. Ya, tapi saya adalah pembela masyarakat. Ya, public defender, bukan cuma Agus. Dampaknya di sini Mas nggak tahu ya. Banyak di sana tuna-tuna netra itu yang tersinggung loh, Mas, ngeliat video kayak begitu. Karena di situ ada juga video yang dia nggak tulis Agus. Ya kan, cuma dilihat orang tuna netra begitu-begitu. Jadi kan dia tersinggung gitu loh. Seperti itu kan dia tersinggung. Nah, ini maksud saya mereka ini harus punya sensitivitas. Jangan hal seperti ini ya orang lain jadi kena dampak. Ini yang saya nggak mau, Mas. Ini yang saya bela. Jadi saya bukan bela Agus. Saya bela seluruh disabilitas Indonesia.